Selamat pagi teman-teman. Walaupun sudah kenal ya, perlu saya perkenalkan ya. Hari ini saya Suwarto Adi, pengajar untuk mata kuliah metode penelitian riset di MSA, akan menyampaikan satu materi yang penting, yaitu bagaimana kita menyusun roadmap dan bagaimana kita mengumpulkan atau mengkoleksi data. Ya. Tujuan kita dalam perkuliahan hari ini adalah supaya pada akhir kuliah atau setelah Anda mengikuti kuliah ini, Anda diharapkan punya wawasan dan keterampilan untuk menulis sebuah catatan lapangan. Ya, nanti kuliah kita interaktif. Kalau saya tanya, ya Anda menjawab. Lalu kalau perlu nanti di akhir perkuliahan ada praktek untuk membuat catatan lapangan. Dan dari situ nanti akan saya nilai kira-kira Anda punya keterampilan membuat field note atau belum, atau sudah seberapa jauh keterampilan yang Anda punya dari mata kuliah kita hari ini. Ya, proses kita hari ini adalah lewat ceramah, diskusi, dan penugasan kecil nanti di akhir perkuliahan. Anda siap untuk kuliah hari ini? Siap. Ya. Mungkin baik kalau ada satu kata-kata yang penting untuk kita jadikan dasar kuliah pada hari ini. Siapa yang mau usul kuliah ayat Alkitab? Boleh cuplikan dari filsuf tertentu, data untuk proses untuk dasar kuliah pada pagi hari ini. Ini penting karena dasar itu yang menjadi proses yang akan menyemangati proses perkuliahan kita. Siapa yang muncul? Zainal. Siapa? Zainal? Silakan. Apa dasar yang harus kita jadikan kuliah pada hari ini? Ayat Alkitab boleh. Apa Pak, pelajarilah semuanya, sebab banyak yang tidak kita ketahui. Oh, ini seperti filsafat Cina ya. Pelajarilah semuanya karena banyak yang tidak kita mengerti. Oke, saya setuju. Dan lalu itu ya, itu kita jadikan dasar kuliah pada pagi hari ini. Baik, ya, itu makanya penting. Ya, maka topik kita hari ini adalah research road map dan collecting data atau data collection. Ya. Dalam perkuliahan kita hari ini akan ada 5 hal penting. Nanti kita singkat-singkat saja supaya nanti kita ada waktu untuk diskusi dan untuk kerja mandiri untuk bagaimana membuat field note ya. Yang pertama adalah research roadmap. Yang kedua adalah bagaimana kita melibatkan atau memilih yang namanya partisipan dalam riset kita. Kalau dalam riset kuantitatif, partisipan itu adalah sampel. Dalam riset kualitatif, partisipan adalah narasumber yang akan menjadi sumber informasi yang akan kita kembangkan. Nah, kalau dari itu kan sampel itu menjadi sumber informasi. Di kualitatif namanya partisipan atau key informant atau key informant. Ya. Lalu yang berikutnya collecting data strategi. Lalu ini penting, fieldwork and field notes. Ya. Lalu yang terakhir, kapan sebuah data disebut sebagai sudah jenuh atau saturated. Nah, itu yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini. Kita mulai yang pertama dengan riset roadmap. Ya, inilah riset roadmap yang harus Anda ketahui. Ya, apa yang akan kita kerjakan ketika kita akan melakukan riset? Ya, kita ambil contoh misalnya, mengapa banyak orang terlibat dalam judi online atau judol? Misalnya sebagai langkah pertama untuk yang akan kita teliti.
maka kita perlu mengetahui. Ya. Dengan pertanyaan itu kita mencoba memahami mengapa orang suka pada judi online. Berkaitan dengan human itu ya, mungkin kemiskinan, mungkin kebiasaan, ya, mungkin juga faktor-faktor sosial yang lain, tekanan hidup, ingin sukses dalam cara singkat dan sebagainya, maka orang menempuh judi online. Kan kalau untuk kumpulkan data katakan 100 juta kan bisa bertahun-tahun. Tapi kalau Anda beruntung dengan judul sekali pasang Anda bisa dapat 100 juta. Tapi itu kan instan successful, keberhasilan yang cepat. Biasanya keberhasilan yang cepat itu tidak langgeng karena tidak biasa. Ya. Kita bisa bertanya itu ya untuk memahami dan mengetahui mengapa orang judi online. Itulah yang akan mengarahkan Anda kepada tindakan observasi. Pertanyaan penelitian, merumuskan penelitian, merumuskan instrumen penelitian, mengarahkan kepada observasi. Dari sini Anda lalu merumuskan yang namanya pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk pengumpulan data. Kalau sudah, lalu Anda sudah punya data yang cukup banyak, ya, lalu Anda bisa mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulan ini bisa saja menyumbang kepada teori baru kalau kita pakai grounded teori. Grounded teori itu kan teori dibaca di belakang. Kalau penelitian yang lain kan teori dibaca di depan untuk menerangi langkah Anda cari data, Anda merumuskan data, apakah dikaitkan dengan teori, lalu Anda mengkonstruk pengetahuan. Tapi dengan grounded, justru setelah Anda punya data-data yang lengkap, teori dibaca belakangnya. Lalu dilihat, apakah temuan saya ini akan mementahkan teori yang ada, atau merumuskan teori yang baru, atau hal yang lain. Itu metode grounded yang sudah kita pelajari. Ya? Lalu di sana akan melahirkan paradigma terus begitu, ya, sehingga lewat proses seperti ini Anda akan tahu bagaimana melakukan pekerjaan penelitian. Di mana yang tempat untuk field note? Nah, di sini, di antara ini sebelum conclusion. Disinilah peranan catatan lama itu menjadi penting. Ya, kita lanjut. Ya, ini contoh kalau kita menggunakan etnografi, contohnya seperti ini. Ya, kita memilih yang namanya partisipan lewat cara apa? Bisa interview, ya, bisa meneliti polisi yang ada, lalu bisa literatur yang ada. Dimulai dari situ kalau etnografi. Ya. Untuk tahu pengetahuan partisipan kita bikin field note. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini. Ya. Untuk paham hasil interview kita perlu transkrip. Untuk mengetahui policy dan literatur kita perlu catatan reflektif atau refleksif summary. 3 jenis pengumpulan data ini akan kita analisis, kita pahami, lalu menghasilkan tindakan baru, policy baru, atau riset yang lain. Tapi kita fokus ke sini. Bagaimana kita membuat field note untuk mengetahui informasi yang partisipan atau sampel yang akan kita jadikan sumber informasi. Yang di sana nanti kita pelajari dari lengkap, tapi yang di sini kita pelajari hari ini. Ya. Sebelum sampai ke pemilihan partisipan ada pertanyaan? Ya, ada kan? Anda bisa bertanya, apa itu field note misalnya? Kenapa field note penting? Saya bisa juga
Ada komentar atau pertanyaan dulu soal ini? Tidak? Berarti kita lanjutkan, gitu? Kan jangan dipaksa. Nah, kita lanjutkan ke pemilihan partisipan. Ya. How to select sources of information. Memilih sumber-sumber informasi. Ya. Lalu bagaimana mengembangkan instrumen itu? Kalau ketemu orang desa gampang, wawancaranya menjadi mudah karena kita pede. Ketemu pendeta, orang kota, dia paham soal jaringan judul, dia paham tentang keterlibatan Kapolda Jateng, susah. Ada lagi komentar dulu. Ini bukan orang sembarangan, orang besar. Nah, itu juga perlu strategi, ya. Lalu juga kalau dia orang besar, adakah persyaratan untuk mendekati? Ya tadi pendeta tahu jaringan judul, dia tahu informasi bahwa Kapolda Jateng ada di belakangnya. Pasti ada restriction, ada requirement yang diminta. Coba dikirim ke Bapak proposalnya dulu. Nah, itu Anda mahasiswa mana? Proposalnya seperti apa? Instrumen pertanyaannya seperti apa? Asistennya tahu. Nah, di screening dulu oleh asistennya. Oh boleh. Kalau begini pertanyaannya boleh. Bapak sudah baca. Nanti ketemu hari ini di sini di restoran ini. Anda dengan siapa saja? Ditanya. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, ternyata Pak Dekannya bersedia mendampingi. Saya nanti didampingi Pak Dekan sebagai pemimpin tesis saya. Oke. Nah, karena ada dekan tuh, lalu pendetanya hormat. Kalau hanya mahasiswa, ngapain ada dekannya mendampingi lalu diterima. Diterima di restoran ikan bakar Cianjur. Itu strateginya Pak Pendeta. Kasih makan dulu, lupa bertanya, pulang. Kan cara-cara tertentu saya pakai. Saya nggak mau di inti interogasi soal itu. Diajak makan dulu, cerita macam-macam sampai Anda capek. Sudah ya, kita ketemu lagi lain kali untuk wawancaranya. Sudah itu sudah nggak jadi wawancara. Gitu. Bisa jadi seperti itu, ya karena soal-soal informasi yang sensitif, ya. Tapi untuk bikin penelitian kita harus ingat juga ada beberapa soal etika yang perlu kita perhatikan, ya. Soal bahasa, soal macam-macam ya, persetujuan, lah, jangan sampai menimbulkan luka. Silakan. Pertanyaan saya seperti ini Pak, tadi di dalam field note Bapak mengatakan kita perlu mengumpulkan data-data pra-wawancara di saat kita melakukan perjalanan, juga situasi yang terjadi, hujan atau apa segala macam. Apakah itu tidak akan mempengaruhi data yang akan kita kumpulkan, ke power dari data yang akan kita kumpulkan itu kan terlalu bersifat subjektif Pak. Jadi kalau kita itu masukkan ke dalam tulisan kita sebagai data, saya rasa itu terlalu mengganggu tulisan kita nanti, apalagi mengganggu data lapangan, power dari data lapangan kita itu nanti. Mungkin seperti itu. Oke. Masih ada? Satu lagi kalau ada? Apakah field note dengan menampilkan data-data yang subjektif tadi itu tidak mengganggu keseluruhan proses analisis atau proses menyusun pengetahuan? Oke, satu itu menarik. Itu lagi? Ya, tadi kan dalam penjelasan Bapak juga, field note itu salah satu fungsinya untuk merecall kembali apa yang sudah kita eksekusi di lapangan. Lalu kemudian kan biasanya kita juga merekam. Ya. Sehingga dalam momen itu urgensi field note dalam konteks yang lain seperti apa ketika sudah ada teknologi HP untuk kita recall kembali merekam memori-memori itu. Kemudian yang kedua, berapa jangka waktu ideal pasca mungkin kita observasi dan wawancara untuk melakukan pembuatan field note itu? Apakah memang harus langsung, ataukah mungkin idealnya boleh
1 minggu setelah itu masih aman atau seperti apa kira-kira? Oke, ya. Kita mulai yang pertanyaan pertama ya. Kalau observasi dicantumkan, apakah tidak subjektif? Ya kan? Baik. Penelitian sosial itu berbeda dengan penelitian ilmu alam. Kalau ilmu alam memang mencoba untuk menggambarkan data yang berbicara. Tapi ilmu sosial kan sebetulnya tergantung dari peneliti itu sendiri. Nah, berarti sudah subjektif. Peneliti meneliti subjek tertentu, itu sudah subjektif karena keinginan peneliti. Tapi bagaimana supaya data ini menjadi data objektif? Fungsi tadi triangulasi itu menjadi penting. Ya kan? Nah, makanya ditanya kepada sumber data yang lain, benar nggak informasi Pater, informasi Andrew, informasi Dinda tentang topik ini? Nah kan menjadi objektif karena terkonfirmasi. Ilmu sosial memang cenderung subjektif dalam arti tergantung pada penelitinya, maka peneliti menjadi variabel penting dalam ilmu sosial. Makanya kita harus sadar bahwa kita sebetulnya sangat berpengaruh terhadap pembentukan pengetahuan sosial. Ya, apalagi yang namanya interpretivisme, konstruktivisme itu sangat subjektif. Tapi bukan berarti dia tidak benar, maka objektifikannya dengan triangulasi. Supaya datanya, informasinya sangat berkaitan dengan dan dikontrol oleh satu dengan yang lain. Oke, paham ya? Ya, jadi selalu subjektif, tapi subjektif yang menggambarkan realitas secara mendekati kebenaran. Nah, oke, ini caranya. Makanya tanya, sudah ada triangulasi? Sudah ada informasi dari narasumber lain? Kalau belum berarti data kita masih diragukan. Ya. Yang kedua, Pater tadi tanya tentang, kan sudah ada teknologi modern Pak, voice recording. Mengapa harus pakai catatan lapangan? Voice recording kan tidak bisa menggambarkan situasi, hanya merekam pembicaraan antar orang. Ya kan? Field note menolong untuk melihat Pater itu ketika wawancara dalam situasi apa, tergesa-gesa, tenang, situasi hujan, situasi lapar, situasi di tengah keramaian, itu menggambarkan. Pasti kualitas informasinya berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Field note menolong kita untuk memberikan konteks interview supaya orang punya gambaran, oh kalau dalam situasi di tengah pasar ya wajar gini. Maka ketika Anda wawancara tengah pasar, Anda perlu tambahkan lagi, kapan saya bisa ketemu lagi untuk ulang, untuk tambah wawancara. Tergesa-gesa, saya harus melayani penjualan, nggak bisa ini, datanya tidak valid atau belum valid. Ya sudah, Anda harus bikin janji lagi supaya ada wawancara kedua di rumahnya. Dan dari data ini lalu ditanyakan lagi di wawancara berikutnya supaya tergambar. Lalu Anda bisa membedakan kualitas informasi di field note 1 dan field note 3. Sama-sama narasumbernya, Anda cek mana lebih valid, mana lebih benar, atau saling melengkapi. Nah, field note menolong kita melihat konteks situasi wawancara di mana. Lalu pembaca pun lalu tahu, oh kualitasnya begini. Ya. Itu berarti menolong ya. Field note menolong untuk kita melihat konteks.
Ini penting, apalagi supervisor, pembimbing nggak tahu situasinya, dikasih transkrip nggak bisa menafsir dia. Kalau ada konteksnya, nah bisa menafsir, oh situasinya begini. Berapa lama? Segera, as soon as possible. Karena kita seperti WA tadi, begitu tertumpuk hilang. Begitu kita tidak segera bikin, hilang. Kadang-kadang habis wawancara ke orang ini lalu pertanyaan sama. Tadi jawaban orang itu gimana? Kok jawaban orangnya begini ya? Nah itu lalu Anda kehilangan informasi yang penting. Sama pertanyaannya, beda orangnya, mungkin beda informasi, tapi Anda tidak bikin film di sini. Ketika jawaban begini, menumpuk jawaban yang satu lalu hilang informasinya. Padahal ternyata jawaban satu jauh lebih penting daripada jawaban narasumber kedua. Tapi yang Anda ingat yang kedua karena yang baru datang di otak kita ini hilang. Lalu Anda menyesal, waduh, tadi kok tidak saya catat ya. Ingatan saya itu jauh lebih bagus informasinya. Nah, maka benar waktunya harus segera. Ya, kecuali Anda tidak bikin wawancara secara berurutan di hari yang sama, Anda masih bisa punya waktu tidak-tidaknya 24 jam untuk mengendapkan menulis. Tapi lebih dari itu Anda akan hilang, apalagi ditambah dengan wawancara dengan berikutnya. Ya maksimum ya 24 jam, 24 hours harus dipindahkan. Lebih dari itu hilang, berganti hari bisa hilang. Ya, nah itu. Oke ya. Ya, kalau film yang saya susun Pak singkat padat jelas. Pertama saya tulis tadi sesuai dengan yang dicontoh, nama, lokasi dan waktu, nama Saudari Niken Srivina Aritonang, lokasi ruang 206 Fakultas Teologi UKSW, waktu 11.15. Temanya saya belum tentukan, tapi saya buat field notes-nya, saya bacakan ya Pak. Ya. Wawancara hari ini tidak secara formal dan direncanakan, melainkan bertemu di ruang kelas metode penelitian. Dalam materi hari ini kita membahas mengenai field notes. Kemudian kita diminta untuk membuat field notes. Oleh karena itu, saya melakukan wawancara terhadap saudara Niken. Namun dalam proses wawancara tersebut terdapat sebuah kendala. Saudari Niken mengungkapkan bahwa daripada capek mengetik field notes, lebih baik pakai ChatGPT. Dengan demikian berakhirlah sudah proses wawancara ini. Oke. Iya. Tidak apa-apa ya. Ternyata Niken mengusulkan field note itu tidak mudah. ChatGPT lebih gampang gitu kan. Tidak apa-apa itu ya. Ini kan otentik ya. Bahwa ternyata membuat field note tidak mudah. Tapi field note lewat WA juga bisa. Kalau Anda memang punya keterbatasan, jadi Anda bertanya lewat WA, kirim kepada orang, dia juga jawab, itu bisa. Tapi diceritakan mengapa memilih WA, itu harus diceritakan. Misalnya, saya sebetulnya ingin wawancara langsung, tapi yang bersangkutan begini, maka kami memutuskan menggunakan WA chat sebagai bentuk wawancara, begini hasilnya. Nah, bisa plak. Itu semua kan bisa tinggal dipindahkan dari laptop atau handphone ke laptop kita. Bisa. Terus dikasih catatan akhir. Kesan Anda sebagai orang yang ingin wawancara langsung ke WA itu apa yang Anda rasakan, itu perlu kasih di bawah. Ya. Saya merasa tidak puas karena jawabannya begini, maka saya akan melakukan wawancara lanjutan ya dengan yang bersangkutan dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang berdekatan sekarang ini. Bisa juga seperti itu. Tapi Pak, kalau misalnya ternyata waktu wawancara ini terjadi, kemudian narasumber tidak kooperatif, apa kita tetap harus buat field notes? Bisa, kekuatan bahwa gagal. Wawancara saya Berarti gagal. cari narasumber baru lagi. Berarti itu gagal.
apa-apa. Ya banyak kan udah datang ke rumahnya, udah janjian, Anda kecewa, Anda tumpahkan di situ. Bagian dari film tidak apa-apa. Itu nanti Anda ketika Anda bercerita proses penelitian, itu makanya dalam metode penelitian itu jangan cerita crash bell, Malibu, jangan. Proses Anda meneliti termasuk kecewa, gagal itu diceritakan di situ. Malibu itu kan proposal. Di tesis sudah jadi laporan tesis ya nggak perlu disebutkan lagi. Pakai Malibu, crash bell, itu proposal waktu Anda mau penelitian. Sesudah penelitian ceritakan yang Anda lakukan. Ketemu sekian orang, saya kecewa, saya begini, nah itu yang harus Anda ceritakan. Itu namanya proses penelitian. Sehingga ketika orang membaca Anda senang, oh berarti anak ini serius. Ketemu sekian orang, gagal sekian kali, footnote-nya begini, itu yang harus diceritakan. Kalau terlalu panjang, dipindahkan ke appendix. Metodologi penelitian, bla 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 bla, catatan lengkapnya ada di belakang. Ya, tapi masih pakai tuh pakai metode ini. Nah itu kan proposal nggak boleh sama dengan. Tapi kadang-kadang saya karena mau memberi masukan kan, ini kan udah oke Pak, ya sudah. Tapi sebaiknya ketika bab 1 itu ditulis paling akhir. Sesudah Anda nulis bab 2 sampai selesai, bab 1 disesuaikan dengan apa yang Anda buat mulai bab 2 sampai kesimpulan itu, sehingga ini menjadi hidup. Ketika Anda menulis tidak persis bab 1 proposal, tapi memang menggambarkan proses yang Anda teliti. Misalnya dimulai dengan saat meneliti ini ada gangguan yang luar biasa yang saya hadapi, itu dibawa ke dalam kulit, yaitu bla 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 bla. Tetapi tetap berlangsung. Nah, begitu cerita seperti itu. Riset ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian 1, 2, 3. Metodenya yang saya kerjakan, nah itu yang proses tadi, kecewa, terus jahat, itu bisa karena menurut Anda akan menuntun Anda menggambarkan proses Anda meneliti. Manuvernya nggak usah dibahas, kerjanya nggak usah dibahas lagi, disinggung dikit aja, gitu. Jadi tulisannya menjadi kayak naratif. Ah, itu enak banget tuh. Kalau mau tesis seperti itu senang. Ya. Banyak teman-teman DSA itu setelah membaca cerita saya mengatakan, Pak saya senang baca Pak punya Bapak karena mengalir seperti orang bercerita. Tapi intinya keilmuan, intinya akademik, maka banyak ditiru modelnya untuk menulis disertasi. Ya. Jadi tidak persis bahasa proposalnya, hanya dicoret kata akannya diganti. Penelitian ini akan tahu waktu proposal, ya, penelitian ini menggunakan akannya dihapus. Nah, itu bahasa-bahasa ya baik, tapi tidak kadang-kadang membuat pembaca terlalu formal. Nah, itu proses ini yang diceritakan. Coba baca bukunya Clifford Geertz yang agama Jawa itu. Kan nggak ada metode pakai hal bermain sama macam-macam. Dia cerita apa yang dia ungkapkan dalam metode penelitian. Ya kan? Menarik. Makanya kalau sudah di bukunya begitu, yang nanti yang uji dah lupa itu. Asik air. Gak akan banyak ditanya, malah dikasih kekuatannya itu. Waktu saya ujian disertasi itu, ujiannya nggak banyak bertanya, malah justru mengatakan saya belajar dari sini, saya dapat ini, gitu. Ya tetap bertanya, tapi bertanya konfirmasi, apa betul seperti ini. Ya. Sehingga nggak perlu lama-lama menentukan hasilnya, begitu selesai udah kita semua udah tahu nih bagus, sudah kasih nilai aja langsung, nggak usah keluar kita rapat sudah jelas kok. Itu ya. Sip.